ini benar-benar unik. Alat komunikasi zaman dulu, kalau mau mencet nomornya juga kita harus muter dulu. Kalau Surabaya 031 kita puter nih 0, kemudian 3-nya kembali lagi ke 1 seperti itu. Ini luar biasa unik ya. Masih ada sih memang bentuk telepon rumah seperti ini, tapi tidak seperti ini juga sudah dipencet untuk menunjuk tombolnya atau nomor ini tujuannya kita nanti mau telepon kemana. Kita berlanjut ke informasi lain pemirsa, seorang pria berumur 70 tahun tewas tertabrak kereta api yang melintas dari arah Surabaya menuju Jember. Diduga karena tidak mendengar suara peringatan, seorang pria warga Maesan, Bondowoso tertabrak kereta api yang sedang melintas dari arah Surabaya menuju Jember di kawasan Jubuk, Kecamatan Sukorambi, Jember. Tak ayal, tubuh pria berusia 70 tahun ini hancur dan langsung terseret hingga 20 meter. Jalan kaki, Pak. Dari arah mana ke mana? Barat, Pak. Mau ke timur. Terus kereta dari arah mana, Pak? Dari barat ke timur. Sempat ngelakson kereta itu? Kalau ngelakson pasti ngelakson karena di situ ada persimpangan. Nggak terjaga itu, Pak? Iya, tidak terjaga. Pihak kepolisian yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Sementara masih belum dapat kita simpulkan, ya, yang jelas dia berjalan sendiri di kereta api dan tersambar kereta api dari arah yang sejalan dari barat dan timur. Yang jelas sudah kita datangi ke TKP, kita bawa korban ke rumah sakit, dan habis ini segera kita informasikan korban ke keluarga yang ada di Bondowoso biar segera mendatangi ke rumah sakit di Jember. Untuk kepentingan penyidikan, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk dilakukan otopsi. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, telepon unik zaman dulu ini ternyata harganya kurang lebih sampai 375.000. Luar biasa memang ya. Karena memang susah juga ngedapetin barang-barang unik seperti ini pemirsa. Nah pemirsa, kalau tadi terkait seorang pria yang meninggal, kemudian aparat kepolisian juga menemukan sesosok mayat wanita tanpa busana dan ditemukan di tumpukan jerami. Perempuan tersebut diduga berprofesi sebagai penjual sayur dan diduga merupakan korban pembunuhan. Warga Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang wanita di areal persawahan. Mayat wanita yang merupakan seorang penjual sayur keliling ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan berada di dalam tumpukan jerami. Terdapat luka di bagian kepala korban yang disebabkan pukulan benda tumpul. Selain itu, terdapat luka cekikan di leher dan lebam di bagian leher. Diduga mayat ini merupakan korban pembunuhan. Kalau yang sesuai informasi dari masyarakat, dia menggunakan vario, tapi kendaraannya tidak ada. Jadi itu belijo yang mau berangkat ke pasar menggunakan kendaraan itu, dan ditemukan di dalam tumpukan jerami. Polisi terus melakukan penyidikan terkait kasus pembunuhan ini dan masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Ngimbang untuk dugaan pembunuhan dan pemerkosaan. Dari Lamongan, Abdul Wahid, MNC Media, melaporkan. Sudah tahu beberapa harga barang unik seperti telepon zaman dulu ini pemirsa, saya juga ingin tahu lebih dalam apa saja sih yang ada di kios barang unik ini. Saat ini di samping saya sudah melihat salah satu penjual ini lagi bersih-bersih barang unik yang ada di sini. Mas, selamat sore, maaf mengganggu, bisa pakai mic-nya. Mas, siapa maaf? Andi. Mas Andi Iya. ya. Mas Andi, udah berapa lama sih Mas jualan barang unik di sini? Jualan di sini udah dari tahun 2000, Mbak. Tahun 2000. Jadi Tahun 2000 ya? Jadi pertamanya satu toko dulu, terus yang lainnya ngikut, ada peluang buka lagi sampai 10 kios gitu. Berarti tahun 2000 bersama keluarga, kemudian disusul beberapa penjual lainnya ya? Iya. Wow, luar biasa. Mas Andi, kalau tadi saya lihat ya ada telepon genggam, kemudian ada lampu. Ngedapetin barang-barang unik kayak gini dari mana sih Mas? Banyak kan sih kita nyari keliling, terus ya kadang ada yang jual juga ke sini. Banyak kan sih dari pindahan-pindahan rumah-rumah kuno biasanya. Oh gitu, dari pindahan rumah-rumah kuno. Kalau Surabaya emang banyak ya Mas ya, kalau rumah-rumah kuno kayak gini Mas.
Biasanya ngedapetin dalam jangka waktu berapa kali, Mas? Biasanya Atau 1 bulan 2 kali satu atau? hari keliling juga, tiap hari keliling. Oh gitu, Iya. jadi tidak hanya mereka yang datang ngejual barang antiknya, tapi Mas Andi Ya, juga berburu keliling juga, ya Mas iya. ya? Oh begitu. Kalau respon dan minat masyarakat terhadap barang antik sampai saat ini seperti apa sih Mas? Kalau responnya sih baik ya, bagus. Kalau responnya kan barang antik itu sebagai investasi, sebagai jangka panjang investasi gitu Mbak. Jadi Oh gitu ya. Paling banyak yang paling disuka orang yang koleksi barang antik itu apa? Ini kalau saya lihat banyak lampu, ada cermin. Kalau saya perempuan Mas, sukanya pasti cermin Iya. kuno kayak gini. Biasanya kebanyakan mereka suka beli barang seperti apa? kalau di sini kebanyakan sih lampu Mbak, lampu aja, lampu, terus mebel-mebel juga ada. Mhm. Terus kayak kuningan-kuningan buat hiasan lemari, meja juga ada. Oh Iya. begitu. Pokoknya Mas, komplit lah. kalau lampu-lampu gini berkisar berapa sih Mas? Lampu-lampu kayak gini harganya 600.000, bisa nego juga. 600.000 Iya. bisa nego juga pemirsa. Jadi kalau ke sini jangan takut-takut untuk nawar nih sama Mas Iya. Andi ya. Ini kios keberapa pemirsa? Biar nanti kalau datang, Iya. saya lihat Jatim Today nanti dikasih diskon ya Mas. Mas Andi, kalau lampu aja segitu, kemudian ini tapi beda kan ukurannya, nggak semua lampu dengan harga seperti Iya. itu kan Mas? Harganya beda-beda Mbak, ada yang 300.000 ada, yang 200.000 juga ada. Oh, kayak gimana yang 200.000 yang kecil-kecil kayak di depan Iya, ini? kayak yang di depan ini yang Hah? 200. Kayak yang di depan ini? 200. Oh, itu 200.000. Iya. Kalau yang ini apa nih Mas? Ini lampu kap itu Mbak. Lampu Oh, kap begitu. ya buat di teras. Biasanya kalau di teras ya zaman dulu Iya. di sini ada lampu kecil gitu. Ini Iya. berapa kayak gini? Yang ini 350.000. Ini 300. bahannya enamel bahannya. Gimana? 300.000 bahannya enamel ini. Oh, karena bahannya ya. Iya, bahannya. Dan karena memang susah dicari kalau Iya. model yang kayak gini. Mas, barang-barang antik di sini itu memang cuma sekedar buat pajangan, kalau orang beli ditaruh di rumah atau bisa digunakan? Bisa digunakan juga. Masih bisa digunakan Masih bisa barang-barangnya. digunakan. Iya. Berarti mereka ambil lampu di sini Iya. sampai rumah tinggal pasang kabel Iya. udah bisa nyala ya? Iya, udah siap pakai pokoknya kalau Oh, udah lampu-lampu. siap Iya. dipakai kalau Iya. di sini. Oh, baik-baik. Kalau kayak gini, Mas. Ini berapa nih pemirsa? Kalau yang itu 250.000, bahannya kuningan itu. 250.000 Iya. bahannya kuningan. Ini biasanya kalau memang saya datang ke rumah kuno memang biasanya biasa dibuat tempat apa ya? Pas bunga biasa. Bunga, Iya. kemudian ada barang-barang antik, ada kayak keramik-keramik kecil Iya, gitu ya, keramik-keramik. telur-telur kayak gitu bisa digunakan seperti ini. Kalau ini apa nih Mas? Ini lampu meja. Lampu meja. Ah. Oh, oke. Buat hiasan meja itu. Bisa digunakan kalau sekarang ditiru Buat lampu sebagai belajar mungkin. lampu belajar. Ah. Asik loh pemirsa kalau lampu belajarnya kayak gini. Cantik nih. Kayak gini berapa Mas? Yang itu 275 itu. 275.000. Iya. Ini masih berfungsi. Masih berfungsi. Habis siaran saya bawa pulang. Dibeli maksudnya pemirsa. Baik, baik Mas Andi, terima kasih Iya. pemirsa Mas Andi. Semoga laris ya. Iya, amin. Jualan barang antiknya di sini. Ya pemirsa, ini tadi dialog saya dengan Mas Andi terkait barang antik dan saya masih akan menyampaikan informasi lainnya. Namun saya jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.